Sehingga seorang Katolik itu diwajibkan untuk merespon secara penuh dan murah hati. Jadi artinya tidak ada paksaan agar pada tugas kita masing-masing sebagai orang tua. Nah, di sini orang tua itu merupakan tugas yang mulia dan orang tua itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita lah sebagai manusia berdasarkan jenjang kehidupan, terutama ketika kita menikah dan Tuhan memberikan kepada kita anak yang dipercayakanlah kepada kita untuk kita besarkan, karena anak tersebut jangan salah, itu bukan anak kita, tetapi itu adalah anak Allah yang diserahkan atau dipercayakan kepada kita agar kita ajarkan atau kita didik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu, bukan yang kita inginkan. Nah, apa-apa saja atau mengapa kita itu harus mengajarkan anak-anak dan itu sampai terus-terusan, itu kita bisa baca di dalam Ulangan 6 ayat 7, dan ini merupakan merupakan sesuatu yang sangat penting kita pelajarin, karena di dalam Ulangan ini diceritakan adalah bahwa bagaimana Musa memberitahukan kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Ini kan sebetulnya hidup kita sekarang. Bagaimana kita keluar dari masa lalu kita, dari apapun kedosaan kita, dan kita menuju tanah perjanji nanti, yaitu Yerusalem baru. Nah, di perjalanan ini, di perjalanan seperti di padang gurun ini, apa yang Musa ajarkan, Allah ajarkan melalui Musa, yaitu dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi memang artinya nggak boleh bosan ya, kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi artinya memang tugas kita sebagai orang tua, ajarin apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga ketika kita mengajarkan kepada si anak itu mengajarkan kepada anaknya lagi, sehingga hal tersebut menjadi suatu tradisi, menjadi suatu warisan yang sampai sekarang, sejak 2000 tahun yang lalu, gereja kita itu masih ada dikarenakan terus-menerus berulang-ulang diajarkan. Demikian kita sebagai orang tua juga harus melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Mungkin di perjalanan anaknya nanti udah bisa tahu, udah bisa mengenal, mungkin dia bertanya kenapa begini, kenapa di tempat lain begitu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua juga harus mencukupi atau membekali diri dengan terus mengembangkan iman kita, agar apa yang kita wariskan atau kita ajarkan kepada si anak itu, maka si anak itu juga bisa alami. Kemudian di Ulangan 12 ayat 28 dikatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Kembali lagi, ini Tuhan yang mengatakan kepada kita, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi artinya jangan pernah khawatir tentang hidup kita, jangan pernah. Kalau di bacaan pagi ini juga akan disebutkan, jangan pernah takut burung di udara Tuhan tidak diberi makan, apalagi kita manusia. Nah, demikian juga halnya dengan kita sebagai anak-anak Allah. Asal apa? Asal kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka keadaanmu dan keadaan anak-anakmu itu akan baik kemudian dan selama-lamanya. Ini buat saya atau kita semua lah yang membaca ini gospel, ini kabar baik gitu. Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa membuat kita yakin selain daripada sabda Tuhan yang harus kita pegang. Nah, hal ini kalau ditanyakan kan, tapi dari mana ya Pak, saya bagaimana saya bisa tahu bahwa ini sesuatu ini, bahwa memang ini memberikan hal yang baik. Yang bisa saya yakinkan adalah masing-masing dari kita pasti pernah mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Setiap dari kita yang mengalami kasih Tuhan,
mengalaminya secara pribadi, membagikannya kepada sesama, membagikannya nanti kepada anaknya ketika anaknya itu mulai mengerti. Tanpa kita sadarin, sebetulnya kita sedang mewartakan kasih itu. Makanya sangat sulit ketika kita berbicara apabila kita secara pribadi belum mengalaminya. Nah, bagaimana kita mengalami kasih Tuhan? Sebetulnya banyak sekali. Saya 2 minggu yang lalu ada mengajar kitab suci di OMK di Pulau Mas. Pertanyaan saya lewat chatting, saya bilang silakan dijawab. Saya bilang lagi di Zoom. Apa pengalaman kamu? Saya tanya dulu siapakah Yesus? Dijawab ada juru selamat, sahabat dan lain sebagainya. Langsung saya tanya, pengalaman apa yang engkau alamin sehingga engkau bisa mengatakan Yesus itu adalah sahabatmu dan lain sebagainya. Dan anak itu menjelaskan semuanya. Dan bahkan si gurunya yang mendampinginya di paroki itu surprise, dia bilang bahwa ternyata anak-anak yang dalam tanda kutip atau OMK yang di dalam tanda kutip ya ini imannya sedang belajar. Ternyata secara pribadi dia banyak mengalami kasih Tuhan. Dan dia sharing ketika dia kuliah down, dia berdoa, dia lebih tenang. Ada satu lagi dalam keadaan dia sulit, tetapi dia berdoa kepada Tuhan sehingga dia lebih kuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, entah dari sampai katakanlah umur 30-an sekarang mengalami begitu banyak kasih Tuhan, itulah yang Bapak Ibu harus sering dibagikan kepada anak-anak nanti. Pengalaman itu tidak akan bisa tidak akan bisa menjadi sesuatu yang oh itu papa punya kira-kira atau mama punya kira-kira. No, that's exactly yang Bapak Ibu alamin. Bagikan itu betapa Tuhan itu baik kepada kita. Nah, pengalaman-pengalaman itu pasti si anak itu secara tidak langsung dia akan tes, dan ternyata itu terjadi dengan dirinya. Maka Bapak Ibu akan tenang bahwa dia secara pribadi mengalami kasih Tuhan itu sendiri.